Oke. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis mandi, segar, tadi habis mancing. Ini video terakhir sebelum saya libur ya. Jadi mulai hari ini saya nggak begitu aktif lagi karena saya dalam liburan. Topik yang akan saya bahas ini saya pengen sekali membahasnya, juga banyak permintaan juga dari yang lucunya dari Malaysia. Yang paling banyak tahulah Malaysia, setiap hal-hal negatif tentang Indonesia mereka akan nyongol, mereka akan istilahnya akan memberi bensin. Coba perhatikan buzzer-buzzer Malaysia di setiap event, forum-forum internasional sekalipun, kalau ada hal yang menyinggung Indonesia, menjelekkan Indonesia, mereka akan datang, akan menambah. Kalau itu kebakaran, mereka akan menyiram dengan gasolin ya. Dan ini sangat menarik sekali tentang silat ya. Silat, kelompok silat yang juga di-upload Bang Neo Japan ya pertama, sampai dia katanya sempat diancam, saya lihat di YouTube ini. Di mana-mana saya perhatikan ini banyak sekali, terutama YouTuber Indonesia mengupload. Dan Bang Neo Japan ini sempat diancam, ceritanya di YouTube ini. Saya pikir begini saja ya. Saya tertarik membaca salah satu di para subscriber saya waktu saya menjawab masalah pendapat saya tentang mengupload suatu konten ya. Kemarin itu di banyak yang komen, dan subscriber saya banyak sekali yang pintar ya. Saya akan putarkan dulu video yang viral ini. Nanti saya akan memberikan pendapat personal opinion ya tentang masalah yang heboh ini. Menurut saya hebohnya, viralnya ini, kasus silat ini di Indonesia dan Malaysia aja. Karena saya tahu di Jepang ini kalau ada kasus yang betul-betul merusuhkan warga, itu masuk ke televisi dia. Masuk itu 2-3 hari, seperti contoh kasus kejadian orang Vietnam mencuri babi, kalau nggak salah di kandang babi, 2-3 hari masuk berita. Itu kalau udah concern sekali orang Jepang ya, mereka masuk. Terus kasus geng orang Cina kalau nggak salah saya itu ya, dulu mencuri tokoh jam tangan arloji di Ginza atau di mana saya lupa itu ya. Itu akan masuk ke TV nasional kalau memang udah jadi concern viral. Nah, kasus silat ini saya rasa cuman mungkin saya yang melewatkan. Saya nggak melihat ada masuk televisi. Kalaupun masuk televisi, anak saya atau teman-teman saya pasti akan ngasih tahu. Ya, pasti mereka akan kasih tahu. Ini sejauh ini saya nggak ada. Tapi di Indonesia sangat viral sekali, apalagi Malaysia. Malaysia akan ikut nimbrung. Kalau berita-berita gini makin empuk. Ini yang upload pertama Bang Neo Japan kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Setelah itu viral dah. Terus saya nggak mau peduli urusan itu urusan dia mau upload ya. Saya nggak ambil campur. Saya hanya akan membahas satu opini saya sendiri. Lihat ini videonya viral sekali, narasinya sangat provokasi, sangat sepertinya kelompok silat ini sangat menjijikkan begitulah ya. Narasinya sungguh luar biasa, sangat negatif. Boleh dengarkan sendiri. Saya lihat ini, saya hanya record sebentar, perhatikan ini. Namun juga netizen Indonesia ramai-ramai mengecam etika dan perilaku minus mereka.
Netizen menilai lagak dan ekspresi sok jagoan mereka seolah menunjukkan diri sudah berkuasa di Jepang. Serasa di negeri sendiri, seenaknya membentangkan spanduk dan baliho di ruang publik. Tak cuma menjajah area terbuka seperti lapangan dan bagian bawah jembatan, para TKI ini juga menjajah trotoar tempat lalu lalang pejalan kaki. Yang bikin netizen tanah air kian meradang bercampur malu, mereka membawa serta bendera merah putih di hampir setiap aksi tak terpuji mereka. Saking kesalnya, beberapa netizen tanah air pun berharap kelompok Yakuza Jepang memberi mereka pelajaran agar paham tata krama di negeri orang. Tak habis pikir apa yang ada di kepala mereka saat berulah memalukan negaranya seperti ini. Demikian geram netizen lainnya. Diketahui tak cuma netizen lokal Jepang yang memprotes ulah para TKI beratribut silat di ruang publik Jepang ini, namun juga netizen Indonesia ramai-ramai mengecam etika dan perilaku minus mereka. Netizen menilai lagak dan ekspresi sok jagoan mereka seolah menunjukkan diri sudah berkuasa di Jepang. Serasa di negeri sendiri, seenaknya membentangkan spanduk dan baliho di ruang publik. Tak cuma menjajah area terbuka seperti lapangan dan bagian bawah jembatan, para TKI ini juga menjajah trotoar tempat lalu lalang pejalan kaki. Yang bikin netizen tanah air kian meradang bercampur malu, mereka Alright, udah lihat kan? Sampai mereka nyuruh, katanya netizen Indonesia nyuruh Yakuza campur tangan. Begini, ya, saya akan bacakan pendapat abang ini. Menurut saya dia juga pernah tinggal, dia ngerti Jepang. Dua orang pintar di komen yang menurut saya perlu kita dengar di video saya tentang Neo Japan yang upload PMI yang mencuri itu ya. Katanya ada yang beropini, saya lihat di Indonesia itu pejabat pemerintah tinggi Jepang yang telepon dia. Saya rasa enggak. Kalau udah jadi konsen pejabat, ngapain dia ke individu? Status abang Neo itu apa? Ya, pasti dia akan telepon KBRI. Itu G2G namanya urusannya, government to government, bukan personal. Orang yang nelpon dia ini orang yang kayak, karena abang-abang ini rupanya abang Neo ini juga penyedia TKI kalau nggak salah dia mungkin ada program, jadi dia paham, mungkin teman dia lah, bukan orang. Ada saya lihat di YouTuber, banyak sekali nih YouTuber yang ngomong di subtitlenya itu, thumbnailnya itu, pejabat Jepang telepon Neo Jepang. Nanti dah, oke, saya akan baca dulu ini, saya bahas nanti. Ini dari Takumi Meitatsu, namanya seperti orang Jepang, tapi dia orang Indonesia. Dia punya saudara di sini, dia tahu juga orang Jepang. Dan saya sadar setelah bikin channel saya ini, banyak orang Indonesia itu yang hebat di sini ya, yang hebat, yang jadi profesor, dosen di Tokyo University, yang jadi apa, jadi tenaga ahli di nuklir, tenaga nuklir di Jepang ini. Luar biasa loh orang Indonesia itu. Jadi kalau orang Maledes ngomong babu-babu aja kau dengar itu ya. Bukan sembarang aja, nilai orang itu pukul rata aja. Ini dia pendapat dia. Meskipun saya menyayangkan peristiwa yang terjadi, ini masalah, inilah silat dengan kasus pencurian kemarin itu. Sebenarnya saya dalam hati bertanya, apakah masyarakat Jepang itu sadar atau tidak tentang konsekuensi dari gagalnya mereka dalam memperbaiki sistem kerja dan sosial mereka yang menyebabkan defisit pertumbuhan penduduk dan harus mendatangkan pekerja imigran. Sebab saya juga sering dengar kalau terkadang orang Jepang juga menyalahkan warga asing terhadap kesalahan mereka sendiri. Nah, ini benar. Saya 15 tahun di sini. Ya, saya tahu persis itu. Orang Jepang itu sifatnya ada andil kesalahan, karena apa? Karena generasi muda penerus di sini itu kurang. Jadi memang mau tak mau mereka harus mengambil tenaga imigran pekerja. Dan mari kita selesaikan pendapat abang ini. Menurut saya smart, orangnya pintar. Apakah para PMI harus membuat daerah Indonesia Town seperti bangsa lain di Jepang untuk mengakomodir ekspresi budaya mereka seperti Chinatown oleh bangsa Cina atau Little India oleh bangsa India? Sebab menurut saya manusia tidak bisa selalu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka akan selalu kembali ke budaya asalnya Indonesia. Hell yeah. Ya, ini masalah yang harus kita mengerti. Saya nggak menjudging kelompok silat ini tadi ya, salah atau betul.
Saya nggak judging dulu. Saya nggak ada hak untuk judging. Jadi menurut saya nih, sifat manusia itu, kalau udah banyak, itu ada tadi yang ngomong orang Malaysia ngomong itu, ngomong. Ya kalau bahasa Inggris dia. Kalau di Roma ya harus jadi Romanian. Maksud dia tuh kalau kamu ya di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak langit, di situ langit dijunjung. Betul itu. Itu kalau individunya 1, 2, 3 orang atau sementara. Tapi kalau udah banyak komunitasnya, itu mereka cenderung, betul kata abang ini, mereka akan selalu kembali ke budaya asalnya. Betul. Mereka akan, atau kalau mereka udah bergerombol, udah 133.000 PMI Indonesia di Jepang ini. Kalau mereka satu community, saya di Tokyo nggak begitu banyak, saya kenal 1-2 PMI Indonesia, tapi rata-rata mereka nurse, perawat di Panti Jompo atau di rumah sakit. Jadi mereka well educated juga, kelihatan. Saya gampang nilai orang ini karena saya coach, saya melatih orang lama. Saya nggak butuh lama melihat karakter orang. Saya bisa nilai mereka orang-orang baik-baik dari gerak-gerik, cara ngomong, wawasan mereka ya. Jadi ini betul. Kenapa? Di tempat-tempat di mana di Singapura ada Little India, di Malaysia. Kenapa orang Malaysia tidak bisa menghentikan budaya Cina atau memaksa mereka berbahasa Melayu? Contoh di Malaysia. Oh, begitu juga India. Karena komunitas mereka sudah banyak juga. Nilai mereka sudah banyak. Ya. Dan bisakah kamu memaksa orang-orang Cina atau India di Malaysia, kita ambil contoh, atau dimanapun di Indonesia, untuk berhenti melakukan bonsai? Nggak bisa. Ini abang tadi betul. Mereka, manusia itu tidak bisa selalu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi komunitasnya sudah banyak. Ya. Ya, contoh masyarakat Indonesia yang bersifat open collective society akan selalu bergesekan dengan Jepang yang bersifat close and tends to be individualistic society jika tidak ada titik temunya. Ya benar. Di sini kita harus saling paham, ya. Karena orang Indonesia itu open collective society. Orang Indonesia dan orang Jepang ini individualistic society. Memang agak betul, orang Jepang nggak biasa bercampur mereka. Ya mereka nggak seperti orang Indonesia lah ya. Orang Indonesia itu kita dari kecil terbiasa ketemu, dengar teman bahasa Jawa, dengar saya dulu punya teman orang Flores. Terbiasa kita dengan bahasa asing. Saya cerita pribadi saya. Saya punya pacar dulu orang Jepang, saya bawa ke kampung saya. Kita ngomong 1-2 hari, hari kedua langsung kita ngomong ketawa-ketawa dengan keluarga saya, langsung dia nangis seperti panik. Saya tanya kenapa? Karena saya nggak ngerti bahasanya, lah saya langsung ketawa. Oh, oke. Bayangin, kita terbiasa dengar orang Jawa, orang Sunda ngomong kita nggak ngerti maksudnya apa, udah biasa. Kalau orang sini nggak biasa, ini homogennya ya. Ini saya sendiri juga punya om dan tante orang Indonesia yang sampai sekarang tinggal di Prefecture Chiba dan bekerja di Tokyo. Om saya sebagai peneliti dan orang akademik teknik nuklir di Universitas Tokyo. Dengar. Maledes juga dengar. Orang Indonesia tuh bukan babu aja di Jepang ini. Tuh. Dia di akademik teknik nuklir Universitas tuh, bayangin. Jadi kalau ada juga kemarin mungkin yang saya nggak marah waktu saya upload, saya nggak suka pendapat pribadi saya, Bang Neo Jepang upload orang Jepang live kayaknya upload nelpon dia, karena Bang Neo Jepang mungkin dia menganggap dia public figure, mungkin orang mengira dia yang diperhatikan orang Indonesia banyak sekali yang berfungsi di sini. Orang Indonesia banyak sekali yang contoh nih om saya sebagai peneliti dan orang akademik di teknik nuklir di University Tokyo. Jelas bukan orang sembarangan. Orang Maledes dengar juga. Banyak orang-orang Indonesia yang pintar, yang jadi dosen di universitas. Jadi bagiku urusan PMI Jepang itu adalah urusan hubungan bisnis dan personal saja. Ya. Jadi mengapa orang Indonesia harus ketakutan, harus selalu menjaga image positif terhadap Jepang atau bangsa lain? Sedangkan banyak negara lain yang tidak begitu peduli dengan image warga negaranya.
Betul. Di negeri orang, selama mereka sudah menjalankan prosedur yang ada dengan sebaik mungkin, kalaupun terjadi masalah, jalankan prosedur hukum yang berlaku dan evaluasi lanjutan. Nah, ini yang saya ngomong tadi kemarin. Terima kasih dengan abang tadi ya, komen. Ini yang saya omongin. Ini hubungan bisnis saja. Waktu telepon, orang nelpon ke Bang Neo Japang, saya ngomong kemarin, saya nggak suka aja di-upload. Itu kan pendapat saya. Itu kan hubungan personal, bisnis. Nah, masalahnya di-upload di orang YouTuber Indonesia, yang YouTuber besar orang Malaysia, ini melihat suatu berita yang bisa dibuat konten yang sangat bagus. Terutama kalau untuk menjelekkan Malaysia, senang sekali lah. Ngertilah kita. Dan makin banyak, besar, heboh, viral di Indonesia. Di Jepang saya tidak dengar-dengar di sini. Atau mungkin kejadiannya di Osaka. Saya tinggal di Tokyo, saya nggak tahu itu. Nah, yang bikin viralnya orang kita justru. Ya, saya juga nggak membela orang yang mencuri tadi. Makanya saya ikuti aja prosedur. Ngapain diupload di video? Lapor. Kalau orang polisi, seseorang, orang nggak ada itu, ada yang ngomong itu pejabat Jepang yang telepon. Nggak ada pejabat yang mau nelpon dia. Kenapa? Emang kalau udah G to G, pasti dia telepon government, orang KBRI. Nah, kalau saya pribadi, saya akan kasih tahu orang Jepang itu, kamu telepon polisi aja. Selesai. Betul tadi, ikuti prosedur hukum. Kenapa orang Indonesia harus? Nah, itulah hebatnya orang Indonesia. Abang ini tadi mungkin udah berpikiran modern. Saya juga berpikir begitu, kenapa harus peduli? Kenapa harus jaga image? Kenapa? Manusia itu kalau udah banyak, mereka cenderung akan kembali ke budayanya. Nggak bisa lagi dipakai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Susah. Buktinya di mana aja. Kayak kita di Indonesia aja. Nggak mungkin kita stopkan komunitas Cindo ngelakuin Imlek, Barongsai. Ya, yang salah itu. Ya, ini betul. Yang salah itu, kalau masalah silat tadi, mungkin menurut saya ada di tempatnya. Begini, coba dengar narasinya tadi. Mereka melakukan silat di bawah jembatan. Bawah jembatan ini ya, saya 15 tahun di sini. Saya melihat anak-anak ABG lah, yang mau dancing, suka dancing. Mereka latihan di bawah jembatan. Atau musik yang suka saxophone di bawah jembatan. Nggak apa-apa itu. Ya, di bawah jembatan asal tidak mengganggu komunitas. Itu dilakukan orang Jepang sendiri. Tapi kalau di tempat umum, di trotoar, ya gini ya. Yang perlu disalahkan, tidak perlu disalahkan, yang perlu harus hati-hati pemasuk tenaga PMI ke Jepang. Lain kali mereka di samping memberi pelatihan pekerjaan, mereka juga harus memberi pelatihan tata krama dan moral dan culture di Jepang. Itu sangat beda sekali. Makanya masalah, contoh ini saya ambil satu-satu. Perkumpulan silat ini, kalau mereka mau, mereka bisa mengajukan proposal mungkin ke pemerintah setempat prefecture-nya. Minta satu gor, banyak sekali gor-gor olahraga di sini. Anggap aja olahraga, bayar, iuran bayar. Nggak masalah itu. Kalau begini ya, di Jepang ini, aturannya. Saya ingat pertama kali saya ke Jepang, saya suka surfing dengan masih pacar saya waktu itu. Dengan pacar saya pergi ke daerah Chiba, saya suka surfing di sana. Saya mau mancing, saya suka mancing ya. Di Indonesia, kamu asal ada spot, kita bisa aja mancing. Ya, di Jepang ada aturannya. Walaupun nggak ada tertulis, kamu nggak boleh mancing sana, kamu nggak boleh mancing. Nggak ada tulisan aturannya, tapi ada aturannya. Coba kalau pacar saya waktu itu bukan orang Jepang, saya mana tahu itu. Ya, mana saya tahu itu. Terus saya surfing ke pantai-pantai. Ada seal. Seperti apa itu? Kerang. Di Indonesia boleh aja diambil. Apa salahnya kita ambil kan? Bawa pulang. Di sini nggak ada aturan pantai-pantai tertentu yang nggak boleh seal itu diambil. Mana kita tahu? Nggak ada aturan tertulisnya. Ini contoh hal-hal. Terus parking umpamanya. Walaupun ada tempat kosong, mana bisa kita parking sembarangan. Ini saya kasih tahu dulu. Yang ketiga, attitude untuk mengupload juga. Contoh ya, ada yang komen kemarin waktu saya bahas Bang Neo Japang. Hey, Bang Neo Japang itu punya rumah di sana.
Dia kenal pejabat tinggi, pejabat Jepang, artis, apalah macam-macam. Saya ketawa aja. Saya juga punya rumah di sini. Ya, yang punya rumah orang Indonesia punya rumah itu bukan kami berdua aja. Saya yakin banyak lagi. Ya, contohnya tadi yang tenaga ahli nuklir, yang profesor orang Indonesia. Mana kita tahu kalau nggak saya bikin channel ini, mana saya tahu. Orang Indonesia tuh banyak yang hebat-hebat di sini. Kita aja nggak tahu. Ya, begini aturan. Ini dibahas juga oleh Abang Oso Suna, apa namanya, subscriber. Aturan bikin konten di negara Asia Timur, khususnya Jepang lah ya. Begini, contoh, saya kerja di sport club, ya saya udah kasih sport and social club, bukan untuk sport aja, itu social club untuk meeting, restoran kami punya. Itu kalau saya kenal banyak sekali orang-orang high class, pejabat tinggi yang warawiri di TV, artis. Ada yang anak-anaknya saya ajar, ada yang masuk klub khusus, program khusus berenang pagi. Itu nggak boleh diekspos. Begini, contoh, saya bikin konten, pengen supaya saya mungkin bisa dihargai. Kalau saya kasih tahu, hey, saya kenal dengan artis itu, saya kenal dengan departemen itu. Kamu tahu nggak, di Jepang itu namanya power abuse. Kamu abusing power. Kamu nggak boleh begitu. Banyak pejabat di Jepang, betul kata Abang Ososuna, kalau nggak salah dia komen di tempat saya, banyak pejabat Jepang mengundurkan diri atau dipecat gara-gara keluarganya menggunakan namanya begitu. Nggak boleh. Di tempat saya kerja, saya ngomong, tempat orang paling kaya wealthy itu kumpulnya di Tokyo. Ya, di tempat saya itu ngumpul mereka. Itu, walaupun saya kenal, berdua ngambil kamera aja nggak boleh. Saya ngajar anak orang ini, anak member saya berenang. Kalau dia mau ambil foto, dia kasih permisi saya dulu. Kalau ada orang seputar situ, ada nggak boleh. Nah, contohnya, anak saya main bola, terus saya mau ambil foto sebanyak-banyak, ada orang lain di sana, kalau nggak ada permisi, saya susah juga di-upload. Itu power abuse. Hati-hati. Ada orang yang mudah kenal. Saya kenal juga. Tapi pernah nggak saya ngomong, oh saya kenal artis itu. Saya announce, saya warawiri di TV. Saya lihat wajahnya tiap malam. Saya ngajar anaknya berenang. Dengan istri saya nggak ngomong itu. Dengan anak-anak saya, oh saya ajar itu. Apa salahnya sebenarnya kalau saya ngomong? Nggak ngomong saya. Karena saya tahu persis aturan Jepang ini. Di tempat saya itu nggak boleh kamera. Umpamanya kan, ada artis, saya kenal artis, terus saya ngomong, boleh saya ambil foto? Mungkin dia boleh ambil, dia ngomong boleh aja. Tapi kalau saya gunakan untuk menakut-nakuti orang, oh saya kenal Perdana Menteri ini, oh saya kenal artis ini, itu nggak boleh. Itu power abusement namanya, nggak boleh. Jadi ada yang komen begitu dengan saya, mungkin nakut-nakutin saya. Jangan, nggak boleh itu. Contoh, kita ambil video ini ya, di Jepang ini. Kamu perhatikan di TV-TV Jepang. Dia ambil shooting video. Kalau dia shooting tak sengaja rumah orang, ada nomor rumah atau nama atau mobil, platnya, mereka blur itu. Padahal sekali lewat aja. Itulah tingkat society. Sama dengan saya lihat satu konten, orang Indonesia kalau nggak salah bikin upload, dia di panti jompo, kerja enak nih, gini-gini aja digaji sekian dengan orang panti jompo di sana. Kalau di Jepang itu bahaya dia kalau ketahuan. Ya, itu contoh. Nah, aturan-aturan ini menurut saya yang perlu disalahan. Kejadian ini ada baik, ada buruknya juga. Buruknya diekspos di Indonesia sampai ke Malaysia. Nah, orang Jepang adem-adem aja. Tapi kalau udah lama-lama kan mereka tahu juga nantinya. Yang ketiga, PMI, tenaga kerja Indonesia yang mau ke sini, menurut saya agen-agennya harus mengasih hal pertama yang harus dikasih tahu itu tata krama dulu lah, aturan-aturan dulu menurut saya. Kalau mau mencuri di sini di Jepang, percuma. Mau bikin kejahatan di mana-mana ada kamera. Nah, yang mencuri di sini di Jepang ini ada TV, program TV khusus dulu orang-orang mencuri
nguntil-nguntil di supermarket. Itu banyak orang Jepang sendiri juga ada, orang Filipina ada. Image orang Indonesia itu masih bagus sejauh ini. Ya, masih bagus. Nggak seperti kalau Filipina biasanya image-nya klub malam atau bagaimana. Thailand di massage atau gimana ya. Saya lama di sini paham. Indonesia masih bagus. Dan saya nggak, kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan narasi tadi ini keras sekali ya. Kalau kita mengoccupy tempat umum ya salah lah itu ya. Kalau kita bentangkan banner di tempat orang nggak ada, di bukit, di gunung ya nggak apa-apa. Tapi kalau di public area ya salah ya. Terus kalau ada pingin sekali kita untuk bikin Indonesia Town masih kecil, belum begitu banyak ya. Tapi menurut saya silakan aja berkomunitas begini, kelompok silat atau apa begini. Cuman hubungi aja pemerintah daerah kalian, di mana kalian bikin kelompok-kelompok begini. Kan ada kantor pemerintahan itu. Setiap prefecture hubungi, tanya di mana kami bisa melakukan ini. Menurut saya nggak melarang mereka. Itu sah-sah aja. Itu sifatnya manusia kan, kalau udah kumpul banyak di suatu negeri, mereka akan kangen dengan hal-hal di tanah airnya. Makanya itu ada Chinatown, Little India di mana-mana. Ya, untuk mengakomodir inilah. Lain kali menurut saya teman-teman yang di perguruan silat ini, aja, tanya dia, koordinasi aja dengan pemerintah setempat. Silakan. Ya, tuh ada yang ngomong minta-minta abang Yakuza gimana, saya ketawa aja. Udah terlampau jauh itu ya. Jadi di sini saya tidak mendukung, tidak menyalahkan, yang saya mengarahkan. Yang saya arahkan apa? Silakan punya komunitas begini, kelompok silat atau gimana. Pergi aja ke pemerintah setempat di mana kalian bikin itu. Kan banyak gor-gor nganggur bayar. Pakai di dalam. Silakanlah di-upload ya. Kalau untuk mau sosial media. Asal yang punya tempat setuju. Cari tempat yang bisa dibayar itu. Gor-gor olahraga banyak di Jepang ini. Gedung-gedung olahraga. Disewa, mungkin kalian melakukan latihan silat 2 kali seminggu. Bayar. Ya, itu saya ngasih solusi, saya nggak menjudging. Terus kalau mau mau pertunjukan, orang Jepang ini suka omatsuri, mereka suka acara-acara begitu, acara-acara ada begitu, asal pada tempatnya ya. Contohnya kalau di Tokyo ini kita ada hari Indonesian Festival umpamanya, kita adakan di Yoyogi Park itu, di Taman Yoyogi. Nah, waktu itu sah melakukan pertunjukan silat, kita dangdutan di sana. Nggak ada orang yang marah itu di Taman Yoyogi ya. Dangdutan kadang ngundang artis Indonesia. Waktu kala itu boleh. Jadi itu. Karena di Jepang ini ya pertama yang mereka di usia dini pendidikan, mereka tuh belajar moralitas dulu, tata krama dulu. Mereka orangnya nggak begitu terbuka, nggak begitu nggak terbiasa bercampur. Saya perhatikan itu udah apa mereka kan, culture mereka nggak kita salahin. Masing-masing negara punya karakter masing-masing. Jadi itu menurut saya. Nah, saya akan libur, teman-teman, kepanjangan nanti videonya. Kalau ada silakan berpendapat di bawah, bebas. Saya nggak mesti kalian harus setuju saya juga. Dan silakan dijawab kalau dari seberang datang. Komen saya nggak punya waktu karena dalam liburan. Silakan teman-teman yang punya waktu silakan dijawab nanti. Itu menurut pendapat saya pribadi. Yang pertama, mulai sekarang yang sudah nggak bisa kita rubah lagi itu. Sekarang pemasuk tenaga kerja Indonesia mereka juga harus memberikan pemahaman budaya di Jepang. Itu yang terpenting. Bukan pelatihan kerja aja. Di Jepang tuh apa aja yang nggak boleh, apa aja yang nggak ya. Privasi di Jepang itu gimana? Contoh di Indonesia ada orang cantik, kita enak aja cantik, atau anak cakep kita ambil foto. Di Jepang nggak bisa. Kecuali itu kita kenal, udah dapat izin ya. Nggak bisa itu.
Contoh, salah satu contoh. Privasi itu tinggi. Itu contoh, saya kenal artis terkenal, pejabat terkenal, terus saya mention biar saya kelihatan cool di video. Itu bisa jatuh ke, kalau orangnya nggak suka, saya bisa bahaya. Itu power abuse, ya nggak boleh, contohnya begitu. Ya, itu yang harus beri pemahaman menurut saya. Begitu saja. Kalau ada waktu saya akan upload video. Thank you for tune in. See you next time. Bye bye.